Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kalau saya buat video semalam ini berarti ada hot news ya. Nah, hot newsnya bukan ngomongin Siro bakalan ke Persib lah, karena kan saya udah janji nggak akan mendahului manajemen Persib ya. Oke teman-teman, ini yang lebih menarik nih. Jadi beberapa waktu lalu kan saya sudah mengatakan ya di video sebelumnya bahwa ada komentar dari pengacara asal Papua, siapa namanya, Pak Peter ya, Peter Lee atau apa gitu, yang mengatakan akan menggugat pertandingan Persib dan Barito gitu, menggugat katanya ya. Nah, itu saya katakan itu mah omong kosong gitu ya, nggak jelas legal standingnya, nggak jelas mau kemana, karena dua hal itu wajib ya, itu harus clear kalau Anda ingin memperkarakan sesuatu, memperkarakan seseorang atau badan hukum atau subjek hukum ya, lawan subjek hukum itu harus jelas, yaitu tentang legal standing, kerugiannya apa, Anda sebagai apa, dan lain sebagainya ya. Yang kemarin kan nggak jelas ya, bahkan pengacara itu kayaknya di tim Persipura aja bukan bagian legal, bukan lawyernya gitu, jadi nggak bisa. Nah, tapi ada perkembangan terbaru ya, katanya resmi dari tim Persipuranya nih, entah melalui siapa gitu, karena kan ada kabar juga nih kemarin yang komentarnya ini manajernya merangkap wali kota atau apa, pokoknya inisialnya itu Bapak BTM ya, BTM gitu. Nah, itu udah lewat, tertutup oleh isu transfer besar ya. Kemarin Kambuaya ke Persib, lalu juga Zola ke Arema gitu ya, itu udah tertutup. Nah, hari ini nih katanya ada deklarasi, ada komunitas apa di Jakarta ya, Papua, yang akan menggugat gitu. Lalu ternyata dari klub Persipura secara resmi juga sudah berkirim surat untuk melaporkan pertandingan Persib Barito. Nah, sekarang agak beda nih. Kalau yang pengacara kemarin kan nggak punya legal standing ya. Tapi kalau Persipura sebagai klub dan dia melaporkan, ingat bukan menggugat ya, bukan menggugat, melaporkan adanya indikasi hal-hal yang tidak fair dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa. Tapi itu saya katakan baru sebatas bisa ya, belum tentu hasil yang keluar nanti itu sesuai dengan harapan mereka gini. Karena gini loh teman-teman, ini kan masalah kecurigaan, lalu juga melaporkan gitu ya. Ini kan sebetulnya urusannya organ yudisial ya, organ yudisial. Jadi nanti sebetulnya yang berperan itu adalah komisi banding. Oh, pertama dari Komdis dulu ya, komisi disiplin, komisi banding, lalu nanti ada komisi etik gitu. Itu mereka yang akan bertugas gitu. Dan jika diperlukan nanti mereka bisa membentuk tim ya, investigasi, nanti nanya-nanya gitu ya ke pemain, lihat rekaman dan lain sebagainya. Tapi itu juga sebetulnya tenang aja, itu juga nggak akan terbukti ya, itu nggak akan menghasilkan apapun untuk Persipura gitu. Apalagi hal-hal yang mereka inginkan ya, seperti Persib Barito jadi nggak bermain selama 2 tahun karena kan ini proses hukum katanya segala macam, itu ya nggak begitu ya. Jadi intinya ya, walaupun kali ini lewat jalur yang benar nih, jadi klub secara resmi ya, tapi tetap aja, maksudnya nggak bahaya-bahaya banget, dan sebetulnya nggak perlu dipikirkan juga sama Persib sama Bobotoh, karena ini jadi pro kontra ya. Saya lihat di internet ini jadi perdebatan nih antara para supporter ya. Jadi ada supporter tim sebelah yang nggak jelas gitu ya urusannya, bukan supporter Persipura mereka ya, tapi klub lain, jadi nyinyir segala macam, nuduh mafia, match fixing gitu. Jadi itu orang-orang nggak ngerti ya, orang-orang nggak ngerti. Bahkan kalau saya perhatikan profilnya itu anak-anak kecil ya, anak SMA, SMP, nggak jelas gitu. Jadi malah memperkeruh suasana gitu. Jadi itu orang-orang nggak ngerti. Nah, yang perlu dilakukan oleh para bobotoh nih, karena saya lihat bobotoh juga pada panas kan, pada emosi, ya udah diemin aja ya, tenang aja gitu. Jadi yang pertama itu jelas nggak akan terbukti ya, karena saya mempelajari match fixing ini bertahun-tahun loh ya. Jadi nggak akan terbukti apapun, tidak akan membuktikan apapun. Banyak argumen, banyak alasan yang bisa menunjukkan bahwa Persib lawan Barito memang nggak ada apa-apa gitu. Ya terlepas dari mainnya agak loyo, agak lemes, ya itu mah hal yang wajar gitu ya. Dan itu bukan match fixing, nggak ada indikasi ke arah hal-hal yang nggak sportif gitu ya. Emang gitu gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus kemungkinan putusannya gimana? Jangankan putusannya gitu ya, kemungkinan ini kan
ini kompetisi ya, ini bicara tentang marwah kompetisi gitu, marwah kompetisi dan juga martabat PSSI ya. Jadi gini, kompetisi itu sebetulnya kan adalah tusinya PSSI, tugasnya PSSI yang diserahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Yaitu operator ya, PT Liga Indonesia Baru. Jadi sebetulnya kalau misalkan hal-hal kayak kemarin gitu ya, hal-hal kayak kemarin Persib sama Barito tiba-tiba dipermasalahkan segala macem, padahal itu udah siaran langsung gitu. Untuk wasit-wasit juga udah optimal gitu ya. Wasit-wasit yang memimpin pertandingan kemarin itu saya adalah komunikasi ya, saya pastikan kalaupun ada kesalahan apa gitu itu betul-betul human error ya. Jadi bukan sengaja, bukan wasitnya dibeli. Jadi PSSI sama PT LIB di laga-laga terakhir kemarin ya, terutama 3 pekan terakhir itu mempertaruhkan ya nama mereka gitu. Jadi intinya PSSI betul-betul melindungi juga lingkarannya biar nggak ada praktek-praktek seperti itu. Nah, kalau misalkan PSSI sampai nanggepin terus percaya gitu ya sama laporan seperti itu, ya gimana gitu kan, itu nggak masuk akal ya. Karena PSSI sendiri udah yakin bahwa 3 pertandingan terakhir di 3 pekan terakhir itu adalah pertandingan yang bersih, yang benar gitu. Bahkan kita masih ingat ketika ada peluang juara masih 4 klub ya, itu PT Liga sampai menyiapkan lapangan keempat loh, Gelora Samudra di daerah Kuta gitu ya. Saya sempat kesana kan, sempat lihat lapangannya bagus dan pernah dipakai oleh Sintayong juga. Artinya apa? Memenuhi standar lah kalau buat main ya di kompetisi ya, cukup baik lah. Dalam konteks darurat Covid perlu ada lapangan keempat biar permainan fair lalu dilaksanakan serentak gitu ya. Itu udah maksimal tuh usaha gitu. Jadi saya yakin nggak ada lah usaha-usaha ke arah sana gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk para bobotoh segala macam jangan terpancing lah ya, jangan mau masuk ke perdebatan yang menguras energi gitu ya. Jadi kemarin jelas kemarin mah nggak beralasan ya. Nah sekarang udah hari ini ada ternyata Persipura katanya ngirim surat resmi, itu juga nggak akan ada hasil apa-apa. Percaya sama saya ya, percaya sama saya. Jadi kalau misalkan ngejelasinnya gimana ya, agak rumit, nggak akan cukup nih udah 7 menit. Pokoknya intinya itu clear lah, nggak ada apa-apa, tidak akan terbukti apa-apa gitu. Nah ini bahkan ini penting nih ya, ini untuk untuk teman-teman ketahui juga tentang prestasi Persipura yang terpuruk ini. Kan saya juga komunikasi ya sama teman-teman yang punya hubungan dekat sama Persipura ya, teman-teman yang sering ke Papua. Itu malah kalangan sepak bolanya nih, para pemain-pemain senior itu sebetulnya menyalahkan klub loh, menyalahkan pengurus klub ya. Mereka itu menyebut ya introspeksi lah gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan dari awal Persipura sudah benar, sudah betul, maka kejadian ini tetap tidak akan terjadi gitu ya. Anggaplah kemarin menang kan sampai 3-0 di laga terakhir, ya namanya juga ditentuin sama klub lain, sama pertandingan lain, ya wayahna kayak gini gitu. Jadi tokoh-tokoh sepak bola Persipura, mantan-mantan pemain senior ya, kayak siapa? Jack Comboy kalau nggak salah ya. Jack Comboy kemarin sempat ada yang saya juga WhatsAppan sama agen pemain yang tahu betul lah sepak bola Papua. Ya mereka juga menyalahkan pengurus, percaya sama saya ya. Saya nggak tahu nih ada beritanya nggak reaksi dari para pemain legend Persipura gitu. Jadi mereka tuh malah mengatakan ya ini Persipura yang sekarang introspeksi gitu. Jadi memang harus terdegradasi ke Liga 2, ya segera bangkit lagi saja gitu. Jadi jalani dulu ya, ini suatu konsekuensi. Nanti segera bangkit lagi, segera kembali di 2 musim berikutnya gitu loh ya. Ini saya nggak tahu ada beritanya nggak nih yang tentang reaksi para mantan pemain Persipura ya, pokoknya pemain-pemain hebat Papua yang sudah pada pensiun. Ini saya nggak tahu ada beritanya nggak. Soalnya kemarin ada agen spesialis pemain Papua sih kirim ke saya gitu, reaksinya si ini si itu gitu, sampai ada yang nangis segala macem gitu ya. Tapi itulah ya. Oke kakak, jadi gimana kakak? Jadi memang wayahna ya. Oke, untuk para bobotoh jangan terprovokasi kalau misalkan ada yang manas-manasin, apalagi yang manas-manasinya ini bukan pendukung Persipura ya. Jadi bobotoh sama pendukung Persipura itu nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah gitu ya. Bahkan waktu final 2014 juga banyak yang satu pesawat ngobrol gitu ya, pulang bareng, berangkat bareng gitu. Oke teman-teman.
Oh, ini lagi di mana saya? Saya lagi ada di villa saya ya. Saya kalau liburan panjang memang suka menyepi keluar dari Bandung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.